Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam bahagia bagi kita semua. Apa kabar Bapak Ibu pelatihan kepemimpinan administrator? Mudah-mudahan senantiasa dalam keadaan sehat, dalam lindungan Allah, sukses dalam pekerjaan dan sukses juga dalam berkarya. Dengan saya Sugiarto Wideiswara BPSDM, kita akan sampaikan aksi perubahan. Bapak dan Ibu peserta pelatihan yang berbahagia, output dari pelatihan ini yaitu nanti akan diwujudkan dalam agenda 4, yaitu aksi perubahan, di mana dalam agenda aksi perubahan ada 2 materi yang akan Bapak dan Ibu lalui nanti. Yang pertama adalah studi lapangan. Kemudian dari studi lapangan Bapak dan Ibu akan melanjutkan dengan aksi perubahan. Di dalam aksi perubahan ada 2 yang akan Bapak dan Ibu kerjakan. Yang pertama adalah membuat rancangan perubahan, dan yang kedua membuat laporan perubahan setelah nanti Bapak dan Ibu melaksanakan aksi perubahan selama 60 hari. Baik, untuk yang pertama akan saya sampaikan dalam membuat rancangan aksi perubahan. Bapak dan Ibu peserta diklat yang berbahagia, dalam membuat rancangan aksi perubahan, Bapak dan Ibu nanti akan melanjutkan dari apa yang sudah Bapak dan Ibu dapatkan dalam STULA atau studi lapangan. Nah, di dalam studi lapangan Bapak dan Ibu akan mengadopsi dan mengadaptasi kunci-kunci sukses yang Bapak dan Ibu amati dari agenda 2 dan agenda 3. Nah, oleh karena itu sebelum merancang aksi perubahan, Bapak dan Ibu diharapkan mampu mendiagnosa perubahan organisasi. Kemudian juga Bapak dan Ibu diharapkan nanti setelah Bapak dan Ibu mendiagnosa kebutuhan organisasi, lalu kira-kira seperti apa yang akan dicapai, harapan yang akan dicapai. Nah, bagaimana untuk mencapai harapan itu? Bapak dan Ibu menentukan inovasi dan terobosan tahapan-tahapan, serta bagaimana memanfaatkan sumber daya organisasi dan manajemen risiko. Baik Bapak dan Ibu, dalam merancang aksi perubahan, yang pertama Bapak dan Ibu nanti harus mengetahui atau membuat latar belakang. Apa yang melatar belakangi Bapak dan Ibu memilih masalah tersebut? Tentu saja masalah ini sangat terkait dan tidak lari dari tupoksi Bapak dan Ibu, atau tidak lari dari bidang Bapak dan Ibu. Setelah itu Bapak dan Ibu merumuskan tujuan jangka pendek, tujuan jangka menengah, dan tujuan jangka panjang. Kemudian Bapak dan Ibu juga harus merumuskan manfaatnya apa dari aksi perubahan nanti, apa yang akan diperoleh, baik itu manfaat bagi diri sendiri, manfaat bagi organisasi, dan manfaat bagi peningkatan kinerja organisasi atau manfaat bagi pemangku kepentingan. Selanjutnya Bapak dan Ibu akan bercerita tentang profil organisasi. Ya, profil kinerja organisasi di bidang Bapak dan Ibu masing-masing, dimulai dari sejarah singkat berdirinya organisasi, kemudian visi organisasi, misi organisasi, struktur organisasi, dan capaian kinerja organisasi, serta kinerja yang diharapkan ke depan seperti apa. Setelah itu Bapak dan Ibu, dari apa yang sudah Bapak dan Ibu dari kinerja organisasi, kemudian capaiannya seperti apa, maka di sini Bapak dan Ibu diharapkan mampu menganalisa manajemen menggunakan pisau analisis manajemen, seperti membuat analisa USG
untuk menentukan satu masalah yang akan Bapak Ibu buat rancangan perubahannya. Kemudian yang kedua, menganalisa, menemukan strategi dengan menggunakan analisis SWOT. Strategi ini akan sangat bermanfaat ketika Bapak dan Ibu nanti melaksanakan aksi perubahan. Karena dalam strategi itu kira-kira terobosannya seperti apa, atau inovasinya seperti apa, tahapannya seperti apa, pemberdayaan SDM dan peta sumber-sumber organisasi seperti apa, serta manajemen risiko seperti apa. Nah, oleh karena itu, pada Bapak dan Ibu, dalam strategi ini juga nanti Bapak dan Ibu bagaimana pelaksanaan proses dalam aktualisasi. Selanjutnya, Bapak dan Ibu melaksanakan strategi penyelesaian masalah. Dari strategi tadi, Bapak dan Ibu akan mendapatkan strategi penyelesaian masalah, yaitu terobosan yang Bapak dan Ibu tentukan apa, terobosan yang dipilih apa, atau inovasinya apa. Kemudian tahapan kegiatannya seperti apa, sumber daya peta, sumber daya manusianya, sumber daya organisasi. Jadi Bapak dan Ibu nanti membuat peta sumber daya dan pemanfaatan dari sumber-sumber organisasi. Kemudian Bapak dan Ibu menentukan manajemen risiko, yaitu identifikasi risiko, analisis risiko, kemudian evaluasi terhadap risiko yang sudah dianalisa, penanganan risiko seperti apa, dan pemetaan risiko seperti apa. Dan yang terakhir dalam rancangan ini, Bapak dan Ibu menentukan adopsi dan adaptasi dari hasil studi lapangan yang telah Bapak dan Ibu ikuti. Itulah kira-kira langkah-langkah dan komponen-komponen atau hal apa saja yang nantinya akan Bapak dan Ibu buat dalam rancangan aktualisasi. Demikian, terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat, dan selamat Bapak dan Ibu untuk berlatih, mengerjakan, dan sekaligus membuat rancangan aktualisasi yang nantinya akan dipertanggungjawabkan dalam bentuk presentasi di hadapan mentor, di hadapan penguji, dan di hadapan coach atau pembimbing. Demikian, terima kasih. Saya Sugiarto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.